Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun berada teman-teman semua. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai momentum International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2021 ya. Oke, di samping saya ada kawan Tika yang diperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Kartika Sari, asal dari Bima. Saya mengikuti organisasi SMI. Oke, ya. Kita kedatangan kawan dari kuliah di UTS ya? Ya. Kuliah di UTS. Sekarang semester berapa? Semester akhir 8. Semester 8. Oke, sebentar lagi mau sudah ya. Oke. Insyaallah. Insyaallah, amin. Jadi pada kesempatan kali ini, karena kemarin juga kita sempat diskusi beberapa waktu di UTS ya, tempatnya ada diskusi yang digelar oleh teman-teman di sana, dan kemudian saya tertarik untuk membahas mengenai International Women's Day atau Hari Perempuan Sedunia. Dan temanya hari ini mungkin kita akan lebih sederhanakan oleh perempuan, dari perempuan Dan untuk masyarakat. untuk masyarakat. Oke, itu tema yang diangkat beberapa waktu lalu. Dan saya ingin bertanya kepada kawan Tika tentang sejarah singkat International Women's Day. Nah, International Women's Day itu kan merupakan Hari Perempuan Internasional, di mana merupakan hari di mana perempuan itu diakui prestasinya tanpa memandang konflik, baik itu secara ekonomi, nasional maupun politik. Nah, perempuan juga akan menggali lebih dalam lagi mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan. Nah, pada tanggal 8 Maret 1909 itu pertama kali dilakukannya International Women's Day, di mana diinisiasi oleh Partai Sosial Amerika Serikat. Nah, akan tetapi pada waktu itu masih skala nasional gitu, belum internasional. Nah, acara itu untuk memperingati hari demonstrasi yang dilakukan oleh buruh perempuan menuntut hak dan menuntut mereka harus mendapatkan hak untuk memilih, Hak pilih di dalam negara gitu ya. ya. Oke. Karena kan suara perempuan pada saat itu tidak terlalu dikedepankan gitu dibanding laki-laki. Jadi waktu itu perempuannya kayak semacam nggak dapat hak politik ya. Ya. Jadi mereka nggak bisa menggunakan hak suaranya dalam pemilihan di waktu itu. Bahkan kan sedikit dari perempuan yang ada di parlemen gitu. Nah, jadi pada tahun 1910 di rapat Sosialis Internasional, organisasi itu, seorang Clara, yaitu perempuan kantor dari Partai Sosial Demokrat Jerman, mengusulkan bahwa Hari Perempuan Nasional tadi diubah menjadi Hari Perempuan Internasional sehingga dirayakan di semua negara. Nah, ini merupakan advokasi agar menarik perhatian masyarakat untuk mendukung hak-hak yang berkaitan dengan masalah perempuan. Secara singkatnya ya, berarti waktu itu perempuan juga melakukan perjuangannya gitu, dan artinya menuntut kesetaraan dalam sebuah negara gitu ya. Oke, berarti tanggal 8 Maret itu bukan hanya sebatas hari perempuan yang hanya euforia ya, tapi benar-benar dilakukan dengan perjuangan yang bisa dibilang berdarah-darah waktu itu kan. Tapi ada yang meninggal kan? Ya, ada kejadian terbakarnya pabrik itu kalau nggak salah, yang disebabkan oleh kebakaran, antara 100 lebih gitu buruh perempuan yang meninggal akibat hal itu. Oke, kalau kita lari ke Indonesia, melihat situasi Indonesia gitu dengan momentum IWD ini, bagaimana perjuangan perempuan di Indonesia? Apakah trennya dari zaman perjuangan kemerdekaan, kemudian dari zaman Orde Lama, Orde Baru, mungkin ada ini enggak kesamaan tidak dalam perjuangan? Nah, di Indonesia sendiri kan punya banyak sekali pahlawan wanita. Nah, mereka juga punya berbagai macam cara untuk berjuang gitu, baik itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia maupun memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, semisal Cut Nyedia yang berjuang di Aceh, dan juga ada R.A. Kartini yang sangat terkenal, dia berjuang melalui pendidikan. Nah, karena memang pada masa R.A. Kartini perempuan hanya diizinkan sekolah sampai SD gitu.
tidak diizinkan untuk bersekolah sampai ke jenjang yang lebih lanjut. Nah, setelah SD mereka akan menunggu sampai mereka akan dinikahi. Nah, sehingga inilah yang mendorong RA Kartini untuk memperjuangkan emansipasi perempuan. Oke, berarti waktu itu juga ada tokoh-tokoh perempuan, cuma terkesan hanya individu ya. Kalau misalnya dalam bentuk kelompok ataupun gerakan-gerakan begitu ada nggak di Indonesia? Ada. Nah, kayak macam siapa ya? Tokohnya ada mungkin Perwari, kemudian ada Gerakan Wanita Indonesia, banyak lagi ya di Indonesia waktu itu. Oke. Kalau kita ngomong mengenai Indonesia gitu, di Indonesia terkhususnya pada zaman setelah reformasi ya, setelah dibukanya keran demokrasi, kemudian menganggap itu adalah sebuah kemenangan besar di Indonesia waktu itu. Kemudian apa yang belum didapatkan oleh perempuan di Indonesia pasca reformasi menurut Tika? Memang setelah reformasi perempuan lebih dibuka ruangnya untuk masuki parlemen gitu. Akan tetapi pada saat itu perempuan masih termakan omongan-omongan bahwa perempuan itu hanya ditempatkan di kasur, di ranjang maupun di sumur. Sehingga statement itulah yang membuat perempuan tidak bisa maju lah gitu. Pemikirannya masih termakan oleh statement-statement yang ada di masyarakat. Jadi budaya yang terbangun mungkin ya, terbangun sejak zaman Orde Baru, mungkin kan perempuan ini kan lebih khusus ditempatkan pada urusan domestik ya, dapur segala macamnya. Dan ini menjadi budaya benar ya, di masyarakat hari ini. Oke. Kemudian ada ini, ada presiden pertama perempuan gitu kan, mungkin Megawati Soekarno Putri. Kemudian hari ini juga ada DPR RI juga seorang perempuan juga gitu. Kemudian ada menteri juga seorang perempuan. Nah, artinya apakah dengan perempuan ini sudah mendapatkan hak politik gitu atau mendapatkan kesempatan untuk berkarir di politik, apakah ini adalah keterwakilan dari perempuan itu sendiri gitu di Indonesia, khususnya di mungkin di ETB mungkin bagaimana? Nah, ketika perempuan masuk ke parlemen ataupun bahkan menjadi presiden seperti Megawati, tidak menjamin bahwa masalah-masalah perempuan itu akan terselesaikan. Karena memang yang paling penting itu kesadaran perempuan untuk mau mengorganisasikan dirinya di organisasi-organisasi pergerakan agar mereka sadar gitu, tidak hanya sadar secara normatif akan tetapi sadar secara politik apalagi ideologi. Nah, ketika hal itu ada, otomatis statement-statement yang membuat perempuan itu tidak bisa maju akan terhilangkan gitu. Nah, sehingga perempuan hari ini tidak harus ketika mereka ditempatkan di politik, masalah politik tidak harus mereka tuh harus naik di parlemen ataupun sebagainya, akan tetapi yang paling penting itu bagaimana mereka menyadarkan dirinya, menyadarkan temannya, juga menyadarkan masyarakat gitu, seperti membuat pendidikan tentang masyarakat atau program-program maju lainnya gitu. Berarti dalam konteks berarti naiknya perempuan di dalam kursi parlemen ataupun menjadi presiden sekalipun itu bukan keterwakilan sebenarnya, tapi karena memang bisa kita lihat gitu kebijakannya pun itu kan tidak ada yang mengarah kepada ini perempuan gitu kan. Nah, kemudian menurut Tika nih gitu, masalah urgen apa gitu yang hari ini dirasakan oleh perempuan gitu di Indonesia? Apa sih sebenarnya yang menjadi problem gitu? Kemudian ini baru-baru hari ini gitu kan, kalau kita ngupdate banyak mohon maaf ada pemerkosaan, mungkin ada di kemarin saya baca di Bima, Sumbawa, dan di beberapa tempat itu terjadi pelecehan yang mungkin ini masalah urgen kita apakah seperti apa gitu yang bisa kita tarik pada hari ini? Nah, tadi mungkin agar saya singgung dulu masalah pergerakan perempuan. Nah, pergerakan perempuan saat ini tuh kurang, mereka hanya bergerak berkaitan dengan masalah gender gitu. Tidak ada pergerakan yang bergabung dengan pergerakan masyarakat ataupun pergerakan mahasiswa, sehingga pergerakan mereka kekuatannya kurang gitu, sehingga tidak mencapai hasil yang diinginkan. Nah, masalah tadi kenapa banyak sekali tingkat pemerkosaan dan sebagainya.
Yang pertama itu kan seperti masalah dalam rumah tangga, otomatis kebanyakan disebabkan oleh ekonomi. Nah, kekerasan dan lain-lain sebagainya itu kan karena budaya. Semisal mereka menonton video porno, otomatis kan gairah atau biologinya itu akan terdorong. Nah, itu termasuk ke budaya, ekonomi, dan berbagai macam hal. Nah, hal seperti itu otomatis kan membuat mereka akan lebih mudah merasakan hal-hal seperti itu. Nah, seperti anggapan juga dari statement masyarakat juga menganggap perempuan itu lemah dan segala macam itu juga menjadi salah satu hal. Jadi yang paling penting untuk mengatasi hal itu ialah pendidikan. Nah, baik itu pendidikan eksternal maupun pendidikan internal. Nah, seperti pendidikan internal saat ini, oke lah kita katakan pendidikannya ilmiah. Akan tetapi pendidikan ilmiah yang dikatakan saat ini tidak mampu merubah mindset siswanya ataupun masyarakat agar mereka menganggap bahwa perempuan itu tidak hanya ditempatkan di 3 hal tadi, di kasur, di sumur maupun di ranjang, dan tidak hanya perempuan itu ditempatkan di hal-hal domestik lainnya seperti kecantikan, style dan lain sebagainya. Ya, berarti kan ini kalau kita narik ini kan ada satu masalah besar berpendidikan. Jadi pendidikan di Indonesia itu dia tidak ada yang berbasis gender, tidak ada yang berbasis tentang perempuan lebih khususnya, sehingga kita bisa lihat bagaimana angka kekerasan terhadap perempuan, kemudian angka pelecehan dan lain-lainnya. Tapi yang tidak kalah penting juga hari ini tentang ada undang-undang Omnibus Law, itu kan yang sebelumnya ada undang-undang tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dia membahas mengenai hak perempuan. Ada cuti, ya ada cuti. Jadi berikan cuti hari, cuti melahirkan. Dan cuti menyusui gitu. Artinya banyak sekali gitu hak-hak perempuan khususnya di pabrik-pabrik gitu yang tidak di respon baik oleh pemerintah maupun perusahaan hari ini. Nah, bagaimana tanggapan Tika tentang itu masalah-masalah tadi? Nah, sebenarnya ini kalau pemerintah kan sebenarnya hadir untuk melindungi dan mengayomi kita, baik itu perempuan maupun laki-laki. Seharusnya undang-undang yang ada itu harus mengatur bagaimana pekerja-pekerja ataupun lain-lainnya itu agar ada setara gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah itu pendidikan juga kan lebih diperbaiki. Oke, terakhir apa namanya soal ini kan kalau saya dengar kan ada gaungan dari masyarakat banyak atau dari perempuan gitu, tentang RUU PKS gitu. RUU PKS rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual gitu. Dan undang-undang ini kan undang-undang yang diinginkan oleh masyarakat agar digolkan di dalam parlemen, kemudian hari ini juga tidak jadi disahkan gitu kan. Alasannya karena perbedaan apalagi saya juga tidak terlalu paham gitu. Nah, kalau tidak melihat RUU PKS ini gitu yang terus mengalami kendala di parlemen, itu bagaimana tanggapannya? Ini kan pemerintah yang seperti saya katakan tadi hadir sebagai melindungi, akan tetapi sekarang coba kita lihat mereka tidak mampu gitu melindungi perempuan-perempuan yang akan menjadi korban kekerasan dan segala macamnya. Padahal seperti yang kita lihat di data-data itu sangat banyak sekali, tingkat sekali pemerkosaan, kekerasan seksual dan sebagainya. Sehingga perempuan saat ini saya lihat tidak memiliki payung hukum gitu untuk melindungi mereka dari hal-hal seperti itu. Nah, seperti misalnya hukum itu dapat membuat jerah pelakunya. Nah, pemerintah juga tidak membuat tempat di mana perempuan itu yang telah trauma dan segala macam itu ada tempat gitu sebagai agar psikologinya itu bisa lebih baik lagi, tidak ada trauma, karena mereka hanya memasukkan pelaku itu ke penjara gitu, tidak ada lagi solusi buat perempuan yang telah merasakan tindakan kekerasan tersebut. Oke, bahkan juga yang lebih anehnya tuh kadang-kadang saya baca beberapa headline berita gitu, jadi perempuan yang jadi korban kekerasan itu, perempuan itu yang di penjara gitu. Waktu itu ya, headline itu lupa saya. Jadi agak aneh itu ketimpangan, jadi malah yang menjadi korban inilah yang dihukum gitu. Misalnya di sekolah-sekolah juga ketika terjadi kekerasan misalnya ada siswi yang hamil gitu.
siswinya biasanya cenderung dikeluarkan keluarkan dari sekolah, tapi siswanya biasanya bisa. bisa lanjut. Nah, dan ini kan agak timpang gitu. Ya, yang saya pikir juga ini adalah soal edukasi masyarakatnya, bahwa ya bagaimana ruang pengaduan itu yang tadi Tika bilang penting banget ada di Indonesia, khususnya di sekolah-sekolah gitu, agar melindungi perempuan yang ada di Indonesia. Oke. Oke, yang ketiga gitu, kita mau melihat keinginan-keinginan gitu, harapan-harapan perempuan di dalam International Women's Day gitu. Bagaimana melihat satu masalah yang tadi kan cukup ya belum terlalu dalam sebenarnya, tapi secara umum kita hari ini menghadapi masalah bahwa perempuan selalu diposisikan lemah gitu, selalu diposisikan lemah dalam segi budaya, kemudian sosial maupun tadi regulasi. Tidak ada regulasi yang benar-benar ya melindungi perempuan gitu. Nah, harapan-harapan apa yang mau disosong di International Women's Day pada tanggal 8 Maret 2021 ini? Yang pastinya itu perempuan harus sadar lah kapan mereka mau bangkit lagi. Jika tidak ada pergerakan-pergerakan perempuan dulu, tidak ada kebangkitan-kebangkitan perempuan dulu, otomatis kita mungkin tidak merasakan bagaimana kebebasan kita rasakan saat ini. Mungkin memang tidak bebas secara keseluruhan. Akan tetapi jika kita hanya tidur, tidak mau mengambil peran, otomatis kita akan tetap diperbudak, akan tetap ditindas oleh hal-hal yang ada gitu. Bahkan pemerintah saat ini kadang tidak terlalu peduli gitu. Kita lihat seperti hukum tidak ada sekali yang melindungi perempuan-perempuan yang telah dilecehkan dan sebagainya gitu. Sehingga harapan terbesar itu perempuan sendiri harus sadar bagaimana mereka mau mengorganisasikan dirinya agar mereka tuh sekarang berbicara tentang hal-hal maju gitu. Sekarang harus dapat berbicara tentang bagaimana membuat partai, membuat gerakan-gerakan independen yang saat ini mampu memperjuangkan hak-hak perempuan itu sendiri. Oke. Jadi kuncinya kan tadi kita bahwa perempuan itu harus mengorganisasikan dirinya dalam wadah-wadah. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita pahami konteks organisasi itu, organisasi sebenarnya tidak membutuhkan anggota, tetapi ya anggota lah atau perempuan atau masyarakat lah yang sebenarnya membutuhkan organisasi, sebab organisasi itu kan adalah alat perjuangan gitu kan. Jadi kan tidak ada sejarah organisasi membentuk anggota banyak, kecuali anggota itu yang membentuk organisasinya. Oke, kemudian yang tadi sempat disinggung walaupun tadi keceplosan tentang partai gitu kan. Tentang partai. Jadi hari ini kalau kita ngomongin partai gitu, jadi kan benar kita membutuhkan satu alat perjuangan. Jadi perempuan ketika ada masalah besar mengenai dirinya, misalnya mengenai RUU PKS, ini kan kebijakan ini tidak bisa tembus sudah berapa lama ini, selalu gagal. Bahkan alasannya adalah tidak berbeda ideologi dalam parlemen, kemudian ini berbeda sabda dengan ABCD gitu. Tetapi ketika ada undang-undang yang dia menyakiti rakyat, contohnya undang-undang Omnibus Law, itu dibiarkan aja lolos Langsung sah gitu kan, ketok palu, bahkan diam-diam ketok palunya gitu. tengah Tengah malam. malam lagi, aduh bahaya. Kemudian ada undang-undang minerba, lolos lagi. Banyak undang-undang yang tidak pro ke rakyat tapi disahkan oleh pemerintah gitu. Nah, tapi undang-undang yang ini, RUU PKS ini bahkan dihapus dari prolegnas. Iya, dihapus dari prolegnas, jadi dia dihapus dari pembahasan di dalam parlemen. Nah, kalau menurut saya ya, makanya kalau perempuan ingin mengabulkan ini, maka syaratnya dia harus terlibat dalam organisasi. Pertama, yang kedua adalah membentuk alat perjuangannya dalam bentuk partai kah, kemudian front kah, kemudian Persatuan Nasional dan lain-lainnya, front politik dan lain-lainnya, itu pilihan gitu. Tapi artinya perempuan harus aktif di dalam organisasi tersebut, kemudian memajukan perspektif diri sendiri dan orang lain. Iya. Sepakat nggak? Sepakat, itu penting itu. Oke, siap. Oke. Ya. Jadi pada sore hari ini sebenarnya ketika kita bicara mengenai IWD, sudah banyak
sejarah yang sudah berbicara mengenai bagaimana keterlibatan perempuan dalam perjuangan-perjuangan rakyat di dunia, bukan hanya di Indonesia. Oke. Terakhir ya, mungkin kata-kata apa mungkin motivasi atau apa mungkin buat teman-teman yang menonton nanti, ada yang disampaikan Pak Tika? Masih. Jadi kayak Mario kata motivasinya. Mungkin motivasi saya terus maju atau kita ditinggalkan. Oke, terus maju atau kita ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan ya. Ketika perempuan hanya mengandalkan kecantikan, maka dia akan selamanya di bawah ketertindasan. Seperti itu. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, jangan lupa dibagikan juga ke teman-temannya yang lain, karena ini jarang-jarang kita melakukan diskusi seperti ini kembali bersama teman-teman yang lain. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.